Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aji Subekti. Saya dari Kota Tangerang, CGP Angkatan 11, tepatnya di SMA 8 Kota Tangerang. Akan coba merefleksikan bagaimana proses pembelajaran saya ketika saya melakukan proses pembelajaran di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Yang pertama, materi apa yang bisa saya dapatkan, hal yang baru apa yang bisa saya dapatkan dalam proses pembelajaran modul 2.3 ini. Saya merasakan bahwa proses pembelajaran di modul 2.3 ini saya dilatih untuk menjadi seorang coach yang baik dalam menghantarkan rekan saya atau murid saya yang memiliki masalah untuk menciptakan solusinya sendiri dan melaksanakan sendiri. Jadi poinnya di situ. Hal yang baru saya dapatkan di sini bahwa coaching bukanlah mentoring, coaching bukanlah jenis supervisi yang lainnya, tapi bagaimana serta didik siswa atau rekan kita yang memiliki permasalahan bisa diselesaikan dengan solusinya sendiri. Saya selaku coach hanya mengantarkan saja. Itu poin yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran di modul 2.3 ini. Tentunya dalam proses pembelajaran ini tidak hanya bersifat konseptual tapi juga bersifat praktik. Saya melakukan praktik dengan rekan CGP yang lain dan juga melakukan praktik dengan rekan saya di sekolah saya. Dengan siswa pun saya lakukan bagaimana mengasah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya berikan kepada rekan saya atau kepada murid saya. Tentunya akan membantu mereka dalam menciptakan solusi dan melaksanakan solusi tersebut sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi poin pertama itu. Oke. Poin yang kedua, perasaan apa yang bisa saya rasakan ketika proses pembelajaran di modul 2.3 ini? Saya merasakan cukup excited ya. Bagaimana proses pembelajaran ini lebih banyak pada hal yang bersifat praktikum atau praktik. Bagaimana saya dilatih untuk menjadi seorang coach yang baik, mampu mengantarkan proses kompetensi yang dimiliki oleh rekan saya dalam menyelesaikan masalahnya. Saya cukup excited, saya cukup senang dalam proses pembelajarannya. Terlepas dari hal apapun, untuk menjadi coach yang baik tentu butuh waktu, butuh proses, dan bagaimana mengolah informasi dan bagaimana proses mengantarkannya tersebut menjadi poin penting. Nah, ini adalah titik tolak awal saya untuk menjadi coach yang baik bagi rekan-rekan saya, dan tentunya saya tidak ingin menjadi coach sendiri, tapi bagaimana rekan-rekan saya nanti bisa menjadi coach bagi rekan-rekan yang lain atau bagi muridnya sendiri. Jadi saya perasaan saya cukup excited mempelajari modul 2.3 ini. Yang ketiga, apa yang sudah baik dalam proses pembelajaran saya di modul 2.3 ini? Mungkin saya terbiasa berbicara dengan rekan-rekan guru dan juga melakukan proses mentoring, melakukan proses yang dalam hal ini membimbing rekan-rekan saya di dalam komunitas belajar saya. Jadi saya terbiasa untuk berdiskusi dengan rekan-rekan dan berdiskusi permasalahan apa yang kira-kira dihadapi oleh rekan-rekan dan saya memberikan solusinya. Walaupun itu bukan coaching, itu lebih bersifat mentoring ya. Jadi apa yang sudah baik menurut saya sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan rekan. Baik itu mungkin rekan yang masih muda atau memang yang sudah memiliki pengalaman. Jadi komunikasi yang biasa saya lakukan pada rekan-rekan ini membantu saya dalam proses pembelajaran di modul 2.3 ini. Jadi saya merasakan bahwa tidak terlalu kesulitan untuk membentuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bersifat berbobot yang membantu rekan-rekan saya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran kali ini? Saya merasakan bahwa saya masih dalam taraf pemula untuk meng-coach teman-teman, tapi tentunya saya perlu jam terbang yang tinggi untuk meng-coach rekan-rekan di sekolah saya. Jadi saya melihat bahwa apa yang perlu diperbaiki ya saya memperbanyak proses atau praktikum kegiatan coaching ini, tidak hanya bersifat mentoring atau hanya bersifat membantu rekan-rekan saya aja. Jadi proses ini saya biasakan, dan hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana tidak membuat prasangka terhadap permasalahan yang dibuat oleh atau yang dihadapi oleh rekan-rekan atau murid saya
ini merupakan salah satu hal yang ingin saya perbaiki ke depannya. Perbanyak hal atau memperbanyak praktikum yang terkait masalah coaching. Selanjutnya, ini keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya melihat bahwa proses coaching ini merupakan proses pematangan diri ya. Dalam hal saya membantu rekan-rekan bahwa saya tidak menjudgment rekan-rekan atau saya tidak menjudgment diri saya sendiri bahwa saya yang paling bisa atau orang yang paling mampu. Tapi saya mendudukan posisi saya, kompetensi saya, bagaimana saya membantu rekan, saling berkolaborasi dengan rekan, membantu murid dalam proses pembelajarannya. Jadi keterkaitan dengan kematangan pribadi tentunya proses ini akan membantu saya dalam hal memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan dan mencoba untuk membantu rekan-rekan untuk menciptakan solusinya sendiri dan melaksanakan solusinya tersebut. Jadi hal tersebut yang saya rasa merupakan proses kompetensi dalam diri saya. Saya melihat bahwa tentunya saya perlu banyak ditingkatkan dalam hal berbagai kompetensi dan saya ingin rekan-rekan saya di sekolah saya di SMA 8 itu tidak hanya diri saya mungkin atau beberapa rekan-rekan CGP lainnya yang sudah lulus di SMA saya, tapi bagaimana menularkan potensi-potensi ataupun kompetensi-kompetensi yang dimiliki dalam proses pembelajaran di guru penggerak ini agar bisa dilakukan atau mungkin bisa jadi sharing saya dengan rekan-rekan untuk bisa dilakukan pada kemudian harinya. Banyak modul-modul dari modul 1 sampai sekarang saya mengalami pada modul 2.3 ini. Tentunya saya harapkan rekan-rekan juga bisa saya tularkan, bisa saya sharing dengan mereka dan akhirnya proses pembelajarannya akan lebih dinamis. Baik, untuk sesi yang kedua ini terkait masalah analisis terhadap implementasi khususnya pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana analisis saya dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang terkait masalah keterhubungan antara modul 2.3 dengan konsep materi dan proses menggalinya lebih jauh. Seperti apa? Saya melihat bahwa supervisi akademik yang dilakukan saat ini lebih cenderung kepada penilaian asesmen belaka. Jadi ada proses, tidak adanya proses dalam menggali potensi coach atau guru yang dilakukan. Biasanya supervisi dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas terhadap guru yang disupervisi. Jadi saya melihat bagaimana proses coaching ini bisa dilakukan terhadap guru dengan melihat indikator proses pengembangan yang berkelanjutan khususnya dalam bidang profesionalisme kita sebagai guru. Jadi saya melihat itu poin kritisnya. Apabila ditarik dari poin tersebut, saya melihat bahwa proses pembelajaran coaching itu tidak hanya melihat hal atau supervisi yang saat ini dilakukan itu tidak hanya melihat pada hal yang berbasis pada proses penilaian semata, tapi bagaimana mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi masalah. Nah, dibantu melalui proses coaching ini. Saya melihat hal itu. Jadi kedepannya supervisi itu bukan hal yang menakutkan bagi guru, hal yang mengkhawatirkan bagi guru ketika dinilai oleh atasan, kepala sekolah atau pengawas. Tapi proses pembelajaran yang terbiasa kita lakukan, bahwa perlu ada hal yang bersifat refleksi bagi kita, khususnya bagi guru, untuk menilai proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum. Dan tentunya kemampuan dalam memberikan solusi itu juga diberikan kepada guru tersebut, tentunya guru yang lebih tahu bagaimana proses pembelajarannya itu supaya agar lebih maksimal. Jadi saya melihat hal tersebut. Yang kedua, pada sesi ini terkait masalah bagaimana saya sebagai CGP mampu mengolah materi yang sudah ada dan melakukan proses analisis terhadap pemikiran pribadi saya dan akhirnya membentuk wawasan baru atau insight baru terhadap proses pembelajaran. Saya melihat bahwa seperti ini, bahwa proses coaching itu dilakukan itu bisa melalui alur tirta atau alur yang lain, itu jadikan hal yang biasa terlebih dahulu.
dalam proses supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas atau sesama rekan. Jadi hal yang natural kita lakukan, hal yang biasa kita lakukan. Nah, proses pembiasaan ini dilakukan oleh kita untuk melihat bahwa supervisi itu bukan hal yang menakutkan. Nah, saya melihat itu, bahwasanya dalam materi-materi coaching yang sudah saya pelajari, proses itu bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan oleh coach sendiri, baik itu rekan guru ataupun murid atau siswa, dan bisa dilakukan aksi nyatanya. Jadi proses memanusiakan manusia, bagaimana manusia pada dasarnya sudah memiliki kerangka konseptual sendiri, kerangka solutif sendiri yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Poin yang ketiga yaitu bagaimana tantangan ini berkait masalah tantangan yang saya hadapi sebagai CGP terkait masalah modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik ini di lingkungan sekolah saya ataupun dalam skup yang lebih luas daerah Kota Tangerang tempat saya mengajar. Saya melihat bahwa khususnya di sekolah saya proses coaching ini mungkin baru. Jadi saya melihat itu, bagaimana proses coaching ini saya lakukan ini dengan membiasakan kegiatan-kegiatan yang bersifat komunikasi dan kolaborasi agar terjalin dengan baik, budaya-budaya positif yang terjalin dengan baik di lingkungan sekolah saya. Jadi saya melihat seperti itu. Dengan adanya komunikasi, budaya-budaya positif tersebut, diharapkan proses coaching nantinya akan menjadi terbiasa dilakukan oleh siapapun yang ada di lingkungan sekolah saya. Jadi saya melihat tantangannya bagaimana membiasakan coaching ini dulu. Memperkenalkan alur tirta, melakukan prosesi tahapan-tahapan dari coaching yang baik seperti apa. Nah, melalui sarana Kombel saya harapkan ke depannya proses coaching ini menjadi sebuah hal yang biasa kami lakukan. Coaching terhadap rekan atau coaching terhadap murid. Jadi tantangannya seperti itu, bagaimana membiasakan dan memperkenalkan proses coaching ini pada rekan-rekan guru ataupun teman-teman yang lainnya. Nah, saya melihat seperti itu tantangannya. Terus dalam skup yang lebih luas, untuk Kota Tangerang sendiri dengan berbagai macam suku, budaya, dan sebagainya, melihat bahwa proses coaching itu harus melihat berbagai aspek. Yang kita ajak bicara tentunya kita harus pahami dulu budayanya seperti apa. Apa yang melatar belakangi dari budaya ataupun karakter dari orang tersebut agar proses coaching yang dilakukan itu berjalan dengan sukses. Saya melihat seperti itu. Jadi skup dalam sekolah bagaimana membiasakan hal tersebut, memperkenalkan hal tersebut, dan akhirnya melihat berbagai aspek unsur budaya, unsur-unsur yang lainnya dalam membangun proses coaching menjadi lebih baik. Jadi seperti itu merupakan kesimpulan dari proses poin yang ketiga ini. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi yang terkait masalah analisis saya terhadap proses coaching ini yang dilakukan di sekolah dan tantangannya. Bagaimana kita mengidentifikasinya? Saya melihat seperti ini, bahwa alternatif solusi yang bisa kita lakukan dalam proses coaching ini lebih nyaman apabila sharing yang kita lakukan, saya selaku CGP, sharing yang saya lakukan itu lebih bersifat informal, tidak bersifat formal. Saya menganalisis bahwa rekan-rekan saya dalam memahami proses implementasi kurikulum merdeka, budaya positif, P5, dan coaching ini dilakukan dengan percakapan-percakapan yang bersifat non-formal ya, yang tidak formal atau yang bersifat informal. Nah, proses transfer ilmu atau proses sharing ilmu di situ saya lakukan terhadap rekan-rekan saya. Jadi secara tidak langsung saya memberikan masukan-masukan atau informasi pengetahuan baru. Jadi alternatifnya lakukan proses tersebut, pemahaman mengenai coaching dan sebagainya itu dalam proses informal, hal yang biasa kita lakukan dalam percakapan sehari-hari agar proses pemahamannya lebih natural. Jadi rekan-rekan saya itu lebih nyaman dalam proses kolaborasi atau proses dalam konseptual yang berhubungan dengan coaching ini. Jadi saya melihat solusinya seperti itu. Terus tantangannya ke depan bagaimana? Saya melihat seperti ini, bahwa coaching ini pada dasarnya bisa dilakukan oleh siapa aja, oleh rekan-rekan saya pun seperti itu.
Nanti kedepannya mungkin dalam proses kegiatan komunitas belajar di sekolah saya mengharapkan ada praktik yang dilakukan oleh rekan-rekan coaching terhadap siswanya, permasalahannya apa, dan itu bisa dilakukan secara kontinu agar rekan-rekan kami mengetahui di mana permasalahan yang dihadapi oleh siswa ini bisa diselesaikan oleh siswa itu sendiri dan diarahkan solusinya seperti apa. Jadi akhirnya coaching menjadi proses pembiasaan dalam proses pembelajaran, pengajaran di lingkungan sekolah saya. Bagian ketiga yang terkait masalah keterhubungan dan membangun koneksi dari pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang untuk melihat proses coaching seperti apa. Nah, saya melihat bahwa pengalaman masa lalu saya dalam proses coaching atau mungkin supervisi akademik, bahwa akademik itu terkesan kaku. Bahkan rekan-rekan saya pun merasa khawatir bahwa supervisi akademik itu nantinya akan proses judgement, menilai hal-hal yang buruk, padahal pada prosesnya supervisi akademik itu hanya membantu rekan-rekan guru agar lebih baik lagi proses mengajarnya di kelas. Saya melihat seperti itu. Nah, pengalaman masa lalu saya dalam proses penerapan ke depannya nanti kita lihat bahwa ada perubahan paradigma dalam melihat proses pembelajaran itu sebagai progres, bukan hanya sebagai hasilnya saja. Dalam proses pembelajaran itu kita ketahui dalam KHD itu adalah proses bagaimana membentuk manusia Indonesia. Untuk poin bagaimana menerapkan coaching di masa depan, saya melihat bahwa proses pembiasaan yang di awal tadi itu yang sudah saya bicarakan bahwasanya juga harus dilakukan, dan di masa depan diharapkan proses coaching ini bisa dilakukan sehari-hari ketika guru menghadapi permasalahan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Bahwasanya siswa dengan berbagai kompleks keragaman budaya, keragaman karakter, tentunya akan memicu beberapa permasalahan yang dalam diri siswa, dan akhirnya kita sebagai guru juga bisa membantu memberikan arahan atau solusi bagi siswa kita. Dengan solusi yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri, itu akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan karakter, tidak hanya segi kognitif saja tapi juga penilaian karakter. Nah, itu saya melihat bahwa penerapannya ke depan itu akan lebih maksimal apabila setiap guru mampu memiliki pengalaman hal yang bersifat coaching tadi. Poin yang ketiga ini terkait masalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul-modul sebelumnya. Modul 2.1 ataupun 2.2. 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, 2.2 yang berkait masalah pembelajaran sosial emosional, tentunya sangat berkait. Dalam hal ini, coaching ini merupakan keterkaitan dalam membangun guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang melihat sosial emosional anak dan melihat bagaimana solusi bisa dilakukan pada proses coaching ini dalam diri anak. Bagaimana murid sebagai pusat pembelajaran kita dilakukan layaknya seperti human, manusia pada biasanya. Tidak sebagai subjek ataupun objek, tapi kita melihat bahwa murid ini sebagai manusia, bukan halnya kita melakukan proses transfer ilmu semata. Jadi saya melihat seperti itu. Dalam modul lain terkait masalah coaching ini membentuk karakter siswa, membentuk segi sosial emosional, jadi kita tahu mengenai coaching ini. Dan saya melihat bahwasanya proses coaching ini juga membantu guru atau murid kita dalam menyelesaikan masalahnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Modul 2.1, modul 2.2 terkait masa proses pembelajaran diferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional itu dilengkapi dengan proses coaching. Dengan modul-modul yang lain seperti apa, saya melihat bahwa dengan adanya filsafat KHD, terus terkait masalah visi misi, terkait masalah hal yang lain dalam modul 1.1 dan modul 1.4 itu melihat ada keterkaitan. Jadi saya melihat seperti itu. Dalam proses pembelajaran, coaching merupakan salah satu bagian upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, selanjutnya informasi yang didapat dari orang ataupun dari lain di luar saya melakukan proses pembelajaran
guru penggerak ini sumbernya dari luar atau bahannya dari saya selalu membaca terkait masalah bagaimana memaksimalkan potensi siswa. Sebagai contoh, saya membaca buku tentang psikologi perkembangan anak dari Elizabeth Hurlock yang melihat bahwa fase-fase perkembangan itu juga mempengaruhi proses pembelajaran dari anak atau murid. Bagaimana saya mengajar di jenjang SMA, tentunya fase-fase dalam karakter-karakter tertentu punya ciri-ciri dan indikator tertentu, dan itu saya harus pahami. Berbeda dengan guru yang mengajar di jenjang SMP ataupun di jenjang dasar SD. Nah, dari Elizabeth Hurlock, dalam beberapa filsafat pendidikan, saya baca filsafat ilmu yang terkait masalah proses pendidikan ini saya baca untuk menguatkan pemahaman saya dalam kerangka membangun proses pendidikan yang manusiawi. Saya melihat seperti itu. Baru-baru ini saya membaca mengenai filsafat ilmu dari Yuyun Surya Sumantri ataupun beberapa novel yang saya baca terkait masalah pendidikan. Tidak hanya pendidikan, juga sejarah. Nah, proses literasi yang saya lakukan ini, saya harapkan membangun karakter saya, membangun pola pemikiran saya yang lebih baik dalam hal membantu murid saya untuk mencapai tujuan yang dia cita-citakan. Baik, cukup sekian dari saya hasil analisis saya terkait masalah tugas koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching ini. Tentunya masih banyak pemikiran yang bisa kita bicarakan lebih lanjut. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.